Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ardi Gunardi SEMSI selaku dosen pengampu metodologi penelitian ekonomi dan bisnis. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Lukmanul Hakim dengan NPM 194011031. Yang kedua ada saya sendiri Billy Putra Marsejan dengan NPM 19401103195. Yang ketiga ada Dika Arya Gumilang dengan NPM 194011039. Lalu ada Muhammad Fadilah dengan NPM 2040101005. Dan terakhir ada Muhtar Wijaya dengan NPM 204010102119. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Di era industri 4.0, persaingan bisnis di berbagai sektor semakin ketat. Riset keuangan menunjukkan setidaknya ada 3,98 bisnis baru di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Jenis kompetisi terjadi di zona tunai. Ada 103 bank yang jatuh dari tahun 2006 hingga 2020. Banyak faktor yang membuat bank-bank tersebut tidak dapat bertahan dalam menghadapi persaingan, termasuk ancaman finansial teknologi atau fintech. Modal intelektual adalah nilai tersembunyi dari sebuah bisnis. Memang, modal intelektual tidak dianggap secara eksplisit sebagai aset tradisional atau tangible asset. Tetapi, intellectual capital terlihat dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. Menurut Edison pada tahun 1997, informasi dan pengetahuan sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi karena kemajuan informasi dan teknologi. Ini berkonsentrasi pada modal intelektual. Menurut Hong pada tahun 2003. Menurut Ulum pada tahun 2009, halaman 14, penciptaan intangible harus mendapat perhatian penuh dari perusahaan karena memiliki efek positif bagi perusahaan. Ulum selanjutnya menjelaskan bahwa dalam pengertian penciptaan nilai proses yang terlihat seperti pendapatan bergantung pada bentuk yang tidak terlihat. Salah satu cara agar bisnis dapat bertahan di tengah ketatnya persaingan adalah dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan. Salah satu strategi potensial untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah menggabungkan aset berwujud dan tidak berwujud, menurut Belkawi dan Riyahi pada tahun 2003. Selain itu, perusahaan memasuki era di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat yang dapat mendorong kemajuan ekonomi makro. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Lukmanul Hakim. Modal intelektual adalah nilai tersembunyi dari sebuah bisnis. Memang modal intelektual dianggap secara eksplisit sebagai aset tradisional atau tangible asset. Tetapi IC terlihat dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, informasi dan pengetahuan sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi karena kemajuan informasi dan teknologi. Informasi dan pengetahuan sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi karena kemajuan informasi dan teknologi. Ini berkonsentrasi pada modal intelektual. Menurut Ulum, penciptaan intangible harus mendapat perhatian penuh dari perusahaan karena memiliki efek positif bagi perusahaan. Ulum selanjutnya menjelaskan bahwa dalam pengertian menciptakan nilai, proses yang terlihat seperti pendapatan bergantung pada bentuk yang tidak terlihat. Modal intelektual adalah nilai tersembunyi dari sebuah bisnis. Memang, modal intelektual tidak dianggap secara eksplisit sebagai aset tradisional atau tangible asset. Tetapi IC terlihat dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. Berdasarkan definisi tersebut, sektor keuangan atau perbankan dipilih secara subjek penelitian. Pemilihan sektor keuangan atau perbankan
sebagai objek penelitian juga dijelaskan bahwa fakta industri perbankan merupakan salah satu perusahaan yang paling aktif dalam modal intelektual. Identifikasi masalah dan rumusan masalah. Mengacu pada informasi yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan, penelitian-penelitian membuktikan pengaruh IC terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian juga menunjukkan hasil bahwa IC tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dari uraian tersebut menggambarkan permasalahan penelitian dikarenakan konsistenan dalam penelitian mengenai intelektual kapital. Maka dari itu, penelitian ini berfokus untuk mengukur pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja keuangan dan nilai-nilai perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek untuk periode 2017 sampai 2019. Berdasarkan urgensi penelitian yang telah disampaikan di latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini diantaranya: 1. Bagaimana pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. Bagaimana pengaruh intelektual kapital terhadap nilai perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 3. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain: 1. Untuk mengetahui pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. Untuk mengetahui pengaruh intelektual kapital terhadap nilai perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 3. Untuk pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada kegunaan penelitian. Kegunaan secara teoritis. Penelitian ini memiliki kegunaan untuk memberikan investor informasi tentang modal intelektual. Dengan melalui penelitian ini, investor dapat belajar bagaimana mengukur modal intelektual perusahaan dengan memeriksa informasi dari laporan keuangan yang tersedia untuk perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek, serta memberikan kepercayaan kepada investor untuk mempertimbangkan kecerdasan modal dalam membuat keputusan keuangan. Kegunaan secara praktis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, memiliki kegunaan untuk menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan corporate intelligence terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus meningkatkan dan mengelola modal intelektualnya secara lebih efektif. Perusahaan harus dapat meningkatkan jumlah anggaran atau berinvestasi pada hal-hal yang mendukung peningkatan kecerdasan perusahaan. Next. Kajian pustaka manajemen. Secara etimologi, kata manajemen diambil dari bahasa Perancis kuno yaitu manajemen, yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat didefinisikan yaitu proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Saat ini manajemen diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Dengan manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih baik dan tentunya akan lebih maju karena dijalankan secara struktural dan prosedural. Dengan demikian, proses manajemen akan membantu dalam menetapkan keputusan atau kebijakan yang baik. Hal tersebut diperkuat oleh teori menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Hasibuan 2020, manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur suatu proses pemanfaatan sumber daya dan sumber lainnya secara efektif dan efisien. Dan menurut Robin dan Coulter dalam Christina and Widyaningrum 2019, manajemen adalah proses mengkoordinasi dan mengintegrasi kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Fungsi manajemen.
Fungsi manajemen menurut Robbins dan Coulter 2018 dalam bukunya Manajemen terdapat perorganisasian, kepemimpinan, hingga pengendalian. 1. Perencanaan atau planning. 2. Pengorganisasian atau organizing. 3. Pemimpin. 4. Pengendalian atau controlling. 2.1. Pengertian manajemen keuangan. Astawintu dan Handini 2020, manajemen keuangan adalah manajemen tentang fungsi-fungsi keuangan ialah bagaimana memperoleh dana raising of funds dan bagaimana menggunakan dana allocation of funds. Irfani 2020 mengemukakan bahwa manajemen keuangan adalah aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan usaha dan mencari dan menggunakan dana secara efektif dan efisien guna mewujudkan tujuan dari perusahaan. Intelektual kapital. Intelektual kapital atau IC adalah suatu instrumen untuk menilai dan meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan. Hermawan et al. 2020. Kinerja keuangan. Menurut Atma Hayat dan kawan-kawan 2018, kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan efektif selama periode tertentu. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang menggambarkan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen keuangan perusahaan dalam mengelola dana maupun aset sesuai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Nilai perusahaan menurut Setiawan 2019, nilai perusahaan diartikan sebagai nilai pasar yang memberi pemegang saham kemakmuran secara maksimum saat harga saham naik. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan juga semakin kuat. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Judul penelitian yang pertama ada pengaruh intelektual kapital terhadap nilai pasar dan kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitinya yaitu Leni Fitri Yulandari, Hendra Gunawan pada tahun 2019. Sumbernya Yulandari dan Gunawan di tahun 2019, pengaruh intelektual kapital terhadap nilai kerja pasar dan kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dikutip dari Journal of Applied Managerial Accounting. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa intelektual kapital berpengaruh terhadap nilai pasar tetapi tidak dengan komponen SCE. VAIC berpengaruh terhadap ROA dan ROE, dan VAIC berpengaruh terhadap ATO tetapi tidak dengan komponen HCE. Penelitian yang kedua judulnya yaitu pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Studi kasus perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Penelitinya yaitu Ikram Hafiz, Rahmadi, dan Ali Mustasawifin pada tahun 2021. Sumbernya Rahmadi dan Mustawifin, pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara intelektual kapital terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Di sini hipotesis yang pertama, intelektual kapital berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan yang kedua, intelektual kapital berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Maksud dari hipotesis pertama dan kedua di sini menyatakan adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.